Shalom Exit, excellent interest. Yeay. Ketemu lagi kita pada ibadah kita pada siang hari ini. Wow, luar biasa. Sebelum itu teman-teman yang ada di rumah, shalom semua. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini Bapak. Kami boleh beribadah walaupun secara online Bapak. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan turun di hati kami pribadi lepas pribadi. Beracara Bapak, Engkau berkati ibadah kami online ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bahkan hamba yang akan menyampaikan isi hatimu, Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, biar segala penyembahan kami, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama katakan amin. Siap puji Tuhan? Yes, siap pastinya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, sekarang siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu teman-teman. Mari kita sembah Tuhan.
Yesus, kemuliaan-Mu. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Karena kemuliaan Tuhan bisa mengubah hidup kita, memberkati hidup kita. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
sebab Engkau iman besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya buat Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga dalam masa-masa muda kami percaya Tuhan akan terus membimbing kami. Dan kemanapun kami pergi dan kami berada, kami percaya kami dapat menjadi surat yang terbuka. Semua orang yang melihat kami, Youth MCC, Exit, Excellent in Trust, itu benar-benar dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan Yesus bagi generasi kami. Kalau Daud bisa berdiri bagi generasinya dan dapat menyukakan hati Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami dapat berdiri seperti Daud bagi generasi kami, dan kami dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara bagi setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you tim praise and worship. Satu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya, di mana saya bisa berbagi kembali buat teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi saya yakin dan saya percaya sekalipun kita nggak ketemu secara langsung, tapi saya yakin kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, Roh Tuhan tetap ada buat kita teman-teman. Dan minggu yang lalu kita udah membahas
Kak Sasri udah share kepada kita begitu banyak hal tentang move on. Bagaimana kita move on, kalau misalnya lagi putus cinta, move on. Kemudian move on kalau misalnya kita lagi putus pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus move on. Dan hari ini, satu tema yang sangat luar biasa yang diberikan kepada saya untuk kita belajar bersama-sama. Yaitu kita akan membahas tentang yang namanya mirror. Mirror, yes. Apa sih yang dimaksud dengan mirror? Mirror adalah gini, sesuatu yang dapat menampilkan apa yang berada di depannya dia. Kalau kita berada di depan cermin dan kita menggunakan kaos hitam, gak mungkin di depan cermin menampilkan kita lagi pakai kaos putih. So, mirror adalah sesuatu yang akan menampilkan apa yang ada di depannya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kita diminta untuk bisa menjadi mirror. Mirror dalam hal apa sih? Mirror dalam hal banyak hal. Makanya hari ini kita mau sama-sama pelajarin hal tersebut. Ayat kita hari ini terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Buat teman-teman yang yang punya Alkitab di rumah atau handphone sucimu dan lain sebagainya, yuk kita sama-sama pakai. Tapi kalau misalnya yang handphonenya lagi dipakai buat live streaming, it's okay, saya di screen juga ada keluar ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Katakan bersama-sama teladan. Sekali lagi teladan. Oke. Bagi orang-orang percaya dalam hal apa sih? Dalam hal yang pertama perkataan. Dalam hal tingkah lakumu. Dalam hal kasihmu. Dalam hal kesetiaanmu dan dalam hal kesucianmu. Tuhan meminta kepada kita untuk kita bisa menjadi mirror, menjadi cermin di depan banyak orang. Dalam hal apa? Di sini dibilang, kita diminta untuk bisa menjadi teladan. Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih kita, dalam hal kesetiaan kita, dan dalam hal kesucian kita. So ada begitu banyak hal yang Tuhan minta kepada kita untuk supaya kita bisa jadi teladan. Tapi pertanyaannya adalah gini. Ada begitu banyak anak-anak muda, ada begitu banyak anak-anak yang udah hidup dalam Tuhan tapi hidupnya gak pernah bisa jadi teladan. Karena kenapa? Contoh, kalau misalnya lagi di kampus nih, buat teman-teman yang lagi kuliah. Terus dosen kasih tugas. Kebanyakan dari kita, udahlah gak usah belajar, kita kan udah pakai smartwatch. Pura-pura nulis aja, nanti jawaban kita taruh di situ, jadi sambil lihat, oh jawabannya itu. Terus dengan perasaan innocence tulis kayak gitu-gitu. Ya saya ngomong kayak gini karena as a dosen saya tahu ada begitu banyak teman-teman students yang suka melakukan hal-hal tersebut. Atau enggak gini, dosen kasih project, sekarang kan udah sistem online ya. Dan ujiannya udah dalam bentuk project. Ketika lagi ujian, udahlah nggak usah bikin itu, nanti kita lihat aja di Google, copy semua project-project Google, dimasukin dalam situ dan udah, that's all. Teman-teman, apakah kita bisa menjadi teladan dengan tingkah laku kita seperti itu? Atau enggak seperti ini, teman-teman muda biasanya. Kalau misalnya lagi mau keluar nih ke rumah, mau keluar rumah, terus mama nanya, mau kemana? Oh mau bikin tugas sama teman, padahal mau sibuk pacaran. Kita udah berbohong, apakah kita menjadi teladan? Sama sekali enggak teman-teman. Itu berbicara hal tersebut. Belum lagi kita kalau misalnya kita mau bongkar anak-anak muda, masalah-masalah anak muda yang lain. Ada begitu banyak hal-hal yang mempertanyakan kita udah menjadi teladan atau enggak. Makanya firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita tentang mirror. We have to be a mirror. For what? For siapa? Buat seluruh generasi yang ada di depan kita teman-teman. Makanya Tuhan bilang kan gini kan. Bukan satu kebetulan nama youth kita adalah exit. Exit itu artinya apa? Exit artinya keluar. Kalau misalnya kita lihat ya tanda exit gitu di mana-mana tulisan exit artinya keluar. Kalau lu mau keluar ya lu harus lewat dari pintu itu. Ada tulisan exit. Dan kita adalah anak-anak muda yang dipanggil Tuhan untuk keluar. Keluar buat apa? Keluar jadi teladan teman-teman. Seperti yang ditampilin tuh di layar. Teladan. Dan teladan dalam hal apa? Exit. Excellent in trust. Bagaimana kepercayaan kita sama Tuhan itu dapat menjadi teladan buat mereka teman-teman. Di sini di ayat ini sekali lagi dalam hal apa? Dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan termasuk kesucian. So buat anak-anak muda, ketika saya lagi bikin research dengan beberapa tim dosen yang lain, dan kita bikin research buat ada anak-anak muda. Dan sangat mengagetkan ketika berbicara tentang kesucian teman-teman.
ada begitu banyak anak muda yang bilang bahwa ya mereka sejak dari masih sangat muda, mereka udah melakukan tindakan-tindakan yang belum pantas mereka lakukan. Again, saya berharap, saya berdoa, saya percaya setiap daripada kita yang menyaksikan ibadah hari ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata no dengan hal tersebut. Jangan ketika kita lagi di depan orang tua, di depan teman-teman gereja kita atau di depan keluarga kita, dan kita melakukan sesuatu hal yang baik, tapi ketika kita pergi keluar dari mereka, lagi nggak bareng-bareng mereka, kita ngerokok, kita ngedrugs dan lain sebagainya. Teman-teman, hari ini yuk ambil komitmen untuk putusin semua hal tersebut. Nah, kalau kita mau lihat, ada begitu banyak anak-anak muda, ada begitu banyak anak-anak yang udah tinggal dalam Tuhan, tapi mereka nggak bisa jadi teladan. Karena kenapa? Nah, hari ini kita mau sama-sama pelajarin, kenapa sih sampai ada begitu banyak anak muda nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi contoh buat generasinya, nggak bisa jadi contoh buat teman-temannya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan bilang gini, kalau kita mau jadi teladan, yang pertama kali kita harus lakukan adalah gini, kita harus diperbaharui dulu. Yuk sama-sama katakan diperbaharui. Di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh. Rohnya huruf kecil, artinya apa? Rohnya kita teman-teman. Dalam rohnya kita dan dalam pikirannya kita. Kemudian di ayat 24 dibilang gini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini dikatakan gini, kalau misalnya kita mau jadi teladan, kalau kita mau jadi contoh, kita mau jadi berkat buat orang lain, yang pertama kali harus kita lakukan, kita dibaharui dulu. Lewat dari dalam roh kita dan dalam pikiran kita. Sudah saya bilang tadi, contoh ada begitu banyak contoh. Anak-anak muda ketika disuruh ujian, udah gue mau main Facebook aja, besok ujian mah tinggal nyontek aja. Kita gak jadi contoh. Kalau misalnya mau, yuk keluar yuk nonton, nongkrong sama teman, tapi bokapnya nyokap gak bakalan kasih. Ya udah bilang aja mau bikin tugas. Again, kita gak jadi contoh. Dan lain sebagainya. Kalau kita gak bisa dipercaya dalam hal kecil teman-teman, percayalah, kita gak akan pernah bisa dipercaya dalam hal-hal yang besar. Saya ngomong demikian bukan berarti saya gak pernah ngalamin, tapi ada begitu banyak hal yang saya lihat ketika saya berani dipercayakan dalam hal-hal kecil, Tuhan mulai mempercayakan saya di hal-hal yang lebih besar. Teman-teman tahu, seperti yang sudah saya share di dalam home kita ketika diberikan kesempatan untuk share, saya bilang kan, ada begitu banyak kemustahilan yang saya lihat, tapi Tuhan ubah menjadi satu hal yang mungkin terjadi. Karena kenapa? Karena kita ada dalam Tuhan. Dan bukan berarti ketika kita dalam Tuhan dan kita menjalani hidup santai-santai aja. No teman-teman, tapi akan ada begitu banyak cobaan yang akan datang dalam hidup kita dan itu akan menunjukkan ke kita siapa kita bisa jadi teladan atau enggak. So yang pertama yang harus kita pahami adalah gini teman-teman. Kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau jadi teladan, kalau kita mau jadi cermin buat banyak orang, bagaimana kasih Kristus itu bisa nampak dari kehidupan kita. Yang pertama kita harus dibaharui dulu oleh roh dan pikiran kita. Sama-sama katakan roh dan pikiran. Yes. Kemudian ketika kita dibaharui oleh roh dan pikiran kita, secara otomatis, kita akan dikenakan manusia baru. Kita akan mengenakan manusia baru. Artinya apa? Manusia lama kita akan ditanggalkan teman-teman. Maksudnya apa sih? Teman-teman kalau ingat ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tuh ada yang namanya dosa keturunan. Dan ketika dosa keturunan itu, ketika kita lahir, kita udah membawa dosa tersebut. Dan makanya hari ini kita belajar bersama-sama nih, kita harus diperbaharui oleh pikiran dan roh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenakan manusia yang baru. Dan kalau kita udah mengenakan manusia yang baru, dijamin hidup kita bisa jadi mirror, kita bisa jadi cermin, kita bisa menjadi teladan buat banyak orang teman-teman. Nah, ini mungkin masih terlalu abstrak, maksudnya apa sih Kak Rian? Gue masih gak ngerti, maksudnya mau jadi mirror itu gue harus menanggalkan manusia lama gue dan gue menggunakan manusia yang baru. Nih, saya kasih contoh, kita masuk lebih dalam lagi nih teman-teman. Kita harus tahu ya, cara bagaimana iblis datang dalam hidup kita dan menghancurkan pikiran kita. Mencoba untuk mengintimidasi kita.
Karena kenapa? Karena iblis tahu kalau kita nggak diintimidasi, karena kalau iblis tahu kita nggak ditipu sama tipu musiatnya iblis, kita akan bisa menjadi terang buat banyak orang. Dan kalau kita jadi terang, otomatis ya pekerjaan iblis semua dihancurkan dan ya udah kita bisa jadi berkat buat banyak orang dan banyak orang akan bisa menerima Kristus. Tapi iblis nggak mau seperti itu. Makanya yang iblis lakukan adalah dia datang dalam hidup kita dan dia bilang gini, misalnya datang ke saya, Yan, udahlah lu misalnya gue as a dosen, udahlah lu gak usah periksa pekerjaan, tugas-tugasnya mereka, kasih aja nilai-nilai itu. Oh berarti saya sedang tidak menjadi teladan buat pekerjaan saya dan lain sebagainya. Nah teman-teman, iblis, kita harus tahu bagaimana cara iblis itu menghancurkan atau membuat kita jadi bingung dalam menjalani kehidupan kita, teman-teman. Untuk bisa mempelajari hal tersebut, saya mau share tentang yang namanya big concept. Kita pelajari nih, iblis gimana sih caranya dia untuk jatuhin kita anak-anak Tuhan. Karena kalau kita udah jatuh, sekali lagi yang saya bilang, kita gak akan pernah bisa jadi teladan. Kita mau lihat di dalam kasus Samuel 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 4. Di dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Sebelum kita baca, saya mau kasih introduction dulu. Ini bangsa Israel lagi berhadapan dengan bangsa Filistin dan saat itu bangsa Filistin kirim yang namanya Goliat. Oke, kita baca di dalam ayat yang pertama. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 4. Ayat yang pertama berkata demikian. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Ayat 2, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Di ayat yang ketiga, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, sama-sama katakan Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama teman-teman. Ketika Tuhan tulis, ketika Alkitab mencatat tentang nama-nama yang ada di dalam Alkitab, itu bukan cuma sekedar penuhin Alkitab supaya Alkitab kelihatan tebal. No teman-teman, tapi nama-nama ini itu punya arti. Maksudnya apa Yan? Maksudnya gini, nama-nama arti ini akan memberikan kita pencerahan tentang, oh ternyata maksudnya dari ini, message-nya seperti ini. Seperti itu teman-teman. So kita mau sama-sama gali, karena dari sini kita bisa tahu cara kerjanya iblis untuk jatuhin kita tuh seperti apa? Supaya apa? Supaya kita gak bisa jadi mirror. Nah, Filistin teman-teman. Filistin berasal dari bahasa aslinya itu palas. Artinya rolling in the dust. Katakan bersama-sama, rolling in the dust. Berbicara tentang Filistin, kalau kita mau ingat teman-teman. Kita mau ingat tentang kasus di mana Tuhan mengutuki ular. Tuhan bilang gini, dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu akan menjadi makananmu. Dust. Jadi kita tahu Filistin menggambari apa. Kemudian di sini dikatakan Goliat. Tadi ada Filistin, Goliat, and God. Goliat itu artinya strip atau dilucuti atau bahasa lainnya exiled, diasingkan. Nah, sedangkan God artinya wine press, artinya pemerasan anggur. Kalau kita pemerasan anggur artinya apa ya? Pemerasan anggur itu kalau kita mau lihat di dalam Wahyu 19 ayat yang kelima, firman Tuhan itu menjelaskan tentang pemerasan anggur yang artinya adalah murka Allah. Filistin mengingatkan kita kepada bagaimana Tuhan mengutuki ular dan ular akan berjalan menggunakan perutnya dan dust akan menjadi debu, akan menjadi makannya ular. Kemudian Goliat artinya dilucuti, artinya diasingkan. Kemudian God artinya wine press, artinya apa? Murka Tuhan.
Kalau kita gabungkan ke semua arti ini, 3 arti ini, kita gabungkan semua arti ini, itu akan jadi seperti ini. Dilucuti atau diasingkan karena murka Allah. Nah, apa sih message-nya kalian? Kenapa sih kita harus lihat nih arti dari Filistin, arti dari Goliat, arti dari Gad? Kenapa sih kita harus tahu itu? Karena gini, iblis, kalau kita mau lihat ya, di ayat-ayat sebelumnya, sorry saya mundur. Dibilang gini kan, bangsa Filistin itu berhadapan dengan bangsa Israel. Dan ketika mereka lagi berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa Filistin kirim yang namanya, ini dia, Goliat. Filistin, Goliat dari Gad. Nah, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya iblis. Dan iblis ketika datang di depan kita, dia selalu membawa satu paradigma yang bilang gini, ah lu gak akan pernah bisa sukses, ah lu mah gak bakalan pernah bisa jadi teladan, ah lu gak bakalan bisa lepas dari rokok, ah lu mah gak pernah bakalan bisa lepas dari narkoba. Dia pasti akan mengasingkan lu teman-teman sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Dan kalau itu udah terjadi, trust me, kalian gak akan pernah bisa jadi teladan. Makanya kenapa kita bongkar nih ayat ini nih. Ketika saya dipercayakan dari ketua youth, pembina youth Kak Sasri bilang, oke, kamu share untuk minggu ini. Ketika saya lagi bongkar, Tuhan please ngomong kira-kira gimana caranya supaya kita tahu caranya iblis jatuhin kita itu seperti apa. Iblis datang seperti ini teman-teman. Iblis selalu berdiri di depan kita dan bilang begini, lu gak bakalan bisa pede, lu mah gak bakalan bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau misalnya lu bisa berkomunikasi dengan baik, iblis tahu nanti lewat dari hidup lu bisa jadi berkat teman-teman. Lu mah gak bakalan bisa pinter, udahlah nyontek aja. Lu mah bohong aja sama orang tua. Kenapa sih kita harus bohong? Ya supaya kita bisa jalan-jalan sama teman-teman. Iblis datang untuk melucuti semua hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Untuk mengasingkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Semua otoritas yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Itu iblis bilang begini, gak akan mungkin itu bisa terjadi. Makanya kalau kita lihat teman-teman, ketika Hawa, iblis datang ke Hawa, iblis kan melucuti, iblis bilang gini, Tuhan bilang gini, Hawa, semua pohon yang ada dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Tapi pohon yang itu jangan. Tuhan bilang semua boleh tapi itu jangan. Tiba-tiba iblis datang ke Hawa dan iblis bilang gini, Hawa, bukankah Allah berfirman semua pohon ini gak boleh kamu makan? Dia merubah kalimat-kalimat itu sehingga Hawa jadi bingung. Dan akhirnya kalau kita ikutin story-storynya terus, akhirnya Hawa merasa, iya benar juga, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan dia diasingkan. So spirit yang sama, itu Tuhan bawa, iblis bawa sampai ke sekarang buat anak-anak Tuhan. Makanya teman-teman, ketika nanti ya, misalnya gini nih, contoh, Shalom, kamu nanti akan dipercayakan jadi youth bidang care. Terus, aduh kak gue gak bisa ngomong, gue gak bisa ini. Once kita ngomong kayak gitu, ingat ayat ini. Iblis datang buat kita dan bilang gini, Shalom lu gak akan pernah bisa, lu mah di depan orang pasti gak akan pede, lu mah. Iblis datang untuk bilang kayak gitu. Dan akhirnya Shalom akan oh iya bener sih, ya udah enggak deh, berarti bukan panggilan gue di situ. Akhirnya kita mundur, padahal siapa tahu lewat dari itu pelayanan itu tiba-tiba anak muda bisa diberkati lewat kehidupan pelayanan kita. Atau enggak, Den, lu mah pelayanan di belakang mimbar aja. Kita gak pernah tahu ya, tiba-tiba Denny jadi pembicara hebat internasional gitu, dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan buat, wah, kita gak pernah tahu. Again, ketika misalnya nih, Kak Sasri bilang, Den, minggu depan Denny ya pelayanan doa di sini. Terus, aduh kak, gue gak bisa doa, gue gak bisa ngomong. Again, ingat, iblis datang dalam hidup kita dan bilang gini, lu gak bisa. Makanya teman-teman, percaya sama semua potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita diciptakan Tuhan itu bukan cuman menjadi udah penuhin bumi aja. No teman-teman, kita diciptakan Tuhan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya ngomong kayak gini, again teman-teman, sekali lagi, kalau gue bisa, gue yakin dan gue percaya kalian juga bisa teman-teman. Kalau misalnya kalian kenal Kak Rian,
dari dulu masih zaman-zaman SMA, SMP. Kalian tuh bukan tipe orang yang bisa tampil depan banyak orang. Dan iblis selalu datang, iya Yan, lu gak akan bisa, apalagi lu terlahir dari keluarga kampung, gak bakalan bisa. Apalagi lu mau ke Jakarta, aduh di Jakarta banyak banget orang-orang persaingan di Jakarta kuat banget, lu gak akan bisa. Iblis datang dan taruh pikiran itu. Dan di awal-awal waktu itu lahir, waktu masih SMP sempat berpikir, iya juga sih ya, gue gak bakalan bisa deh. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan kakak rohani yang bilang begini, no Ryan, lu punya begitu banyak potensi dalam hidup lu. Come on, gali potensi itu. Dan ketika saya gali, oke, gue yakin Tuhan ciptain gue untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika gue mulai memikirkan hal tersebut, tiba-tiba berubah hidup gue, teman-teman. Dan sekarang saya ya emang masih suka gugup di depan banyak orang, tapi at least saya bisa berani mengambil ketika leader Pak Gembala bilang, Rian kamu bisa melakukan ini, oke Pak siap. Misalnya Kak Ekel sebagai ketua tim Presiden Worship, Rian kamu pimpin ibadah sekian, oke Kak siap. Itu bukan dibangun atas perjalanan yang singkat, tapi ya proses. So teman-teman gini, ketika kalian mau diproses, ketika kalian mau dibentuk sama Tuhan, you will see the goodness of the Lord. Itu akan happen in your life guys. So, kalian gak akan pernah bisa melihat hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kalian kalau kalian gak pernah mau mencoba. Hari ini kalian pengen challenge kalian semua. Teman-teman yang menyaksikan lewat dari live streaming maupun teman-teman yang ada di gereja saat ini. Ketika kalian ditantang sama leader kalian, siapapun leader kalian, nantang bilang, bisa gak sih kamu pegang ini, bisa gak sih kamu jadi koordinator usher di ibadah minggu keempat, karena minggu keempat kan kalau kita udah offline lagi, minggu keempat kan biasanya anak muda yang jadi usher, bisa gak sih kamu, aduh Kak jangan, stop bilang enggak, berani berkata yes gue mau coba. Ketika di awal-awal Kak Ekel panggil, Rian yuk kita rekaman, aduh Kak, gue gak pernah rekaman Kak Ekel, ya udah, tapi gue mau coba, akhirnya kita mulai bisa menghasilkan hal-hal yang baik. So teman-teman, yuk jangan cuma para leaders aja nih. Jangan cuma para pemimpin-pemimpin aja yang bisa melihat hal-hal besar. Tapi mulai dari sekarang, ketika kalian menyaksikan ini, ambil komitmen bilang, oke, apapun yang nanti diminta untuk pelayanan, apapun itu, coba dulu. Dan jangan pernah berpikir bahwa gue gak bisa. Kalau kalian mulai berpikir begitu, itu bukan dari Tuhan, tapi itu datangnya dari iblis. Seperti ini, orang Filistin itu ketika maju, dia adalah, kalau artinya adalah dilucuti atau diasingkan karena murka Allah. Orang-orang itu datang ke kita, oknum itu, iblis itu datang ke kita untuk menjatuhkan kita teman-teman. So pertanyaannya adalah gini, so Karian, kalau misalnya gue udah tahu nih, oke, gue udah tahu, iblis akan datang depan gua dan iblis akan mencoba untuk menjatuhkan gua. Pertanyaannya Karian, so gimana dong kalau gua udah di luar Tuhan sekarang, gimana caranya supaya gua bisa balik lagi ke situ dan mengenakan manusia baru gua? Pertanyaannya mungkin kalian bertanya-tanya di rumah, oke Karian gimana caranya? Nah kita mau sama-sama lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang pokok anggur, teman-teman. Dan di dalam ayat yang keempat, dibilang gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, sama-sama katakan ranting. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau kita mau memahami ayat ini, kita semua kan waktu itu masih SMP, kita belajar ilmu pengetahuan alam. Di dalam ilmu pengetahuan alam, itu ngajarin kita tentang proses pencangkokan. Proses pencangkokan adalah gini, satu batang yang udah terpisah dari pohon, itu tuh ditempelin dalam satu pohon yang dihidup. Ditempel, diikat pakai, apa tuh namanya Kak Angeli Gonofu? Apa? Aduh itulah
Kelapa punya, kelapa punya itu loh. Aduh, orang Manado bilang gonofu, enggak tahu itu gonofu bahasa Jakarta apa. Oke teman-teman, jadi gini, satu ranting itu ditempelin di satu pohon hidup. Kemudian diikat dan hari demi hari ranting yang diikat itu, yang tadinya ranting itu mati, ketika dia ditempelin, dia akan hari demi hari akan menyedot semua sari-sari dalam pohon itu dan dia bisa hidup. Untuk memahami ayat ini, kita harus tahu tentang proses pencangkokan. Satu ranting itu tidak akan pernah bisa berbuah. Kita tidak akan pernah bisa jadi terang. Kita tidak akan pernah bisa jadi teladan kalau kita tidak hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak dikembalikan lagi, kita nggak dicangkokkan kembali lagi ke dalam pohon yang benar. Pohon yang benar itu siapa? Tuhan. Yesus. Makanya kita terpanggil untuk hidup dalam Tuhan, teman-teman. Makanya firman Tuhan bilang gini, tinggallah dalam aku. Tinggallah dalam aku artinya apa sih? Artinya gini, kita semua yang ada di luar, dan Tuhan panggil gini, Kak Rika, Kak Sasri, tinggallah dalam aku. Orang-orang yang ada di luar, come to me, datang, tinggal dalam gua. Ketika kalian tinggal dalam gua, ketika kalian tinggal dalam Tuhan, Tuhan bilang gini, kalian dapat berbuah. Artinya kalian dapat menjadi terang, kalian dapat menjadi mirror, menjadi teladan. Makanya teman-teman, no alternative way, nggak ada cara lain selain kalian datang sama Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Mungkin kalian bilang gini, Kak tapi sulit, nggak akan mampu, nanti teman-teman gue jauhin. Teman-teman, kalau teman-teman kalian itu jauhin, percayalah Tuhan akan kirim kalian sahabat-sahabat yang baru. Saya di Jakarta, untuk saya melakukan dosa itu hal yang gampang, saya jauh dari keluarga, saya juga enggak banyak keluarga di sini. Untuk saya jatuh dalam dosa banyak cara untuk saya lakukan itu. Tapi saya lebih memilih untuk enggak. Saya pengen selalu tinggal dalam Tuhan. Dan kalau saya tinggal dalam Tuhan, saya dapat berbuah. Selain saya dapat berbuah, apa yang Tuhan bilang gini, apa yang kamu lepas di bumi, itu pun yang akan surga lepasin. Kalau saya lagi sakit, saya enggak ada harapan siapa-siapa di sini. Beberapa pekan yang lalu saya ke rumah sakit, bahkan saya masuk rumah sakit. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan dan saya bilang gini, Tuhan, saya lepaskan kesembuhan buat tubuh saya. Dan saya bisa sembuh, saya bisa kuat. Ketika beberapa minggu yang lalu, saya mau pelayanan praise and worship. Saya udah saksikan di home. Maju, mau pegang mic aja, langsung puyeng banget, muntah-muntah, pusing banget. Tapi saat itu ketua praise and worship sama Koregan, Kaikel dan Koregan bilang, enggak, lu coba dulu maju. Oke, maju, gue masuk ke WC dan gue bilangin, Tuhan aku berdoa, aku lepaskan kesembuhan ngalir dalam tubuhku. Hari ini aku mau pimpin praise and worship, so saya butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan kasih. Makanya gini teman-teman, gak usah takut kehilangan sahabat. Kalau itu sahabat membawa kalian dalam hal-hal yang kurang bagus, gak usah takut. Tuhan akan kirim sahabat-sahabat yang baru, bahkan sahabat-sahabat yang baru, itu bisa membawa kalian naik menjadi kepala dan bukan ekor. Again teman-teman, sekarang satu kesaksian yang pengen saya saksikan. Sekarang banyak orang yang kena layoff, banyak orang kena pemecatan. Ketika orang dipecat, mereka jadi bingung, aduh mau gimana. Termasuk saya, di kampus dosen-dosen yang S2, beberapa dosen itu dilepas, dan kita jadi dosen part-time. Secara finansial saya kekurangan, tapi saya percaya bahwa ketika saya hidup dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberkati saya. Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan saya. Dan itu saya lihat. Sekalipun hari demi hari saya lewatin dengan bertanya, Tuhan kira-kira apa yang mau terjadi besok? Tapi ketika saya tahu iman saya dalam Tuhan, Tuhan bilang di dalam Mazmur 23, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kelam. Lembah kelam artinya apa? Kita nggak bisa lihat yang di depan itu ada apa. Lembah kelam itu, nanti teman-teman kalau satu waktu kalian diberkati sama Tuhan dan kalian bisa berangkat ke Israel, ketika kalian mau ke Gunung Sinai, itu kan padang gurun semua ya. Itu kalau malam, kalian gak bisa lihat apa-apa di situ. Karena kenapa? Gelap banget. Dan firman Tuhan bilang di dalam Mazmur 23, bilang gini, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kelam, Tuhan gak akan pernah tinggalin kalian teman-teman. Dan itu yang gue percaya, dan itu yang gue taruh dalam hati dan pikiran gue bahwa Tuhan gak pernah tinggalin. So,
Teman-teman, kalau kalian tinggal dalam Tuhan, percayalah, ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak keindahan yang Tuhan udah taruh. Dan Tuhan udah siapkan buat kehidupan kita anak-anak muda, teman-teman. Gak usah takut soal masa depan. Gak usah takut. Saya juga waktu ketika saya mau lulus S1, bertanya-tanya, aduh nanti gue mau jadi apa ya? Nanti gue mau lulus gimana ya? Di Jakarta, aduh persaingan banyak banget. Orang lulusan dari luar negeri banyak banget. Orang lulusan dari kampus-kampus terbaik itu banyak banget. Nanti gue bisa dapat kerja gak di sini? Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya bisa stay di sini, saya bisa kerja as a dosen. Teman-teman tahu, untuk menjadi dosen bukan hal yang gampang, tapi saya bisa diizinkan Tuhan ke istana, saya bisa izinkan, ada begitu banyak hal. Dan itu semua saya yakin dan saya percaya, itu gak akan bisa terjadi ketika saya tinggal di luar Tuhan. So hari ini teman-teman, saya challenge kalian semua, ketika kalian mau menikmati begitu banyak keindahan Tuhan, yang Tuhan udah siapin buat kalian, tinggallah dalam Tuhan. Dan kalau kalian udah tinggal dalam Tuhan, di saat itulah kalian akan bisa menjadi teladan buat banyak orang. Di saat itulah orang akan bilang gini, Kak Sasri gimana sih caranya? Kok Kak Sasri bisa kayak gitu? Gue pengen deh. Nah di saat orang udah bertanya kayak gitu, baru lu bilang, iya kalau lu mau tahu, gue akan kasih tahu caranya seperti ini. Nah kalian akan share bagaimana kalian mengikuti Tuhan. Atau enggak, Dan gimana sih supaya lu bisa editing dengan bagus? Kalau lu mau pengen belajar, gini caranya. Nah di situ kalian mulai cekokin tuh firman Tuhan. Bagaimana kalian akan bisa jadi berkat kalau kehidupan kalian itu flat. Makanya teman-teman, ambil challenge ketika teman-teman kalian bilang, atau leaders kalian, atau kakak rohani kalian bilang, ayo coba pelayanan ini. Stop untuk berkata, aduh gak bisa Kak, aduh kayaknya bukan deh Kak. Jangan, coba dulu. Kalau memang benar-benar bukan posisi, bukan talenta kalian di situ, baru kalian coba yang lain. Pokoknya taruh mental persistence, taruh mental jangan pernah mundur sebelum mencoba, teman-teman. So, bagaimana supaya kita bisa jadi teladan? Caranya adalah kita harus tinggal dalam Tuhan. Dan kalau kita udah tinggal dalam Tuhan, multimedia. Dan kalau kita udah tinggal dalam Tuhan, semua hal yang ada dalam pikiran kita itu akan dibaharui, dan ketika pikiran kita udah dibaharui, ayat ini akan tergenap di dalam kehidupan kita. Kita akan mengenakan manusia yang baru. Kita akan mengenakan manusia yang baru seperti apa? Seperti tadi ranting yang mati ketika ditempel, dicengkokin di dalam satu pohon yang hidup, akhirnya pohon itu bisa hidup. Akhirnya ranting itu bisa menghasilkan bunga-bunga anggrek yang bagus. Dulu waktu SMP kan kita suka bikin proses pencangkokan bunga anggrek ya. Akhirnya ketika bunga anggrek itu keluar, aduh waktu masih SMP, bunga anggrekku keluar, bagus banget ya, kita senang. Hal yang sama, kita akan melihat bunga-bunga anggrek itu akan keluar dari kehidupan kita dan orang akan bilang, keren banget ya. Lu Den, ketika lu udah hidup dalam Tuhan, gue bisa lihat lu keren banget. Valen, lu ketika lu udah hidup dalam Tuhan, gue lihat lu hidup lu beda banget. Motor hilang pun tetap sukacita melayani Tuhan. Kalau nggak tinggal dalam Tuhan mungkin udah koprol-koprol kali di depan rumah kali ya. Tapi karena udah hidup dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, tetap Tuhan Yesus baik. Mungkin motor hilang, tiba-tiba bulan depan orang datang, Valen, lu bisa nyetir mobil nggak? Bisa, oke, ini kunci mobil. Kita nggak pernah tahu ya. Again, ketika kita tinggal dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan bilang gini, apa yang gak pernah kamu pikirin, itu akan Tuhan kasih. Apa yang gak pernah kamu dengar, itu akan Tuhan kasih. Apa yang gak pernah timbul dalam hati kamu, itu akan Tuhan kasih. So, saya akan menutup sharing saya pada hari ini dengan satu kesaksian yang sangat luar biasa yang saya sangat terkagum-kagum dengan apa yang saya alamin ini. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak pernah pikirin, saya nggak pernah muncul dalam hati saya. Udah sekitar 2 tahun saya nggak ketemu sama orang tua. Exactly my mom. My dad, it's gonna be 5 years maybe ya. Sekitar 5 tahun nggak ketemu. Karena kenapa? Karena my mom and my dad waktu itu hampir mau divorce. So papa tinggalin kita keluarga dan saya nggak ketemu sama mereka. So ketika
hari demi hari berjalan, cuma dalam hati gini, Tuhan pengen pulang gitu. Tapi aduh mau pulang, kondisi keuangan lagi kayak gini, pandemi dan lain sebagainya, bisa gak sih? Saya undang teman-teman musik untuk ambil tempat di depan. Saya berpikir gini, bisa gak sih gue pulang gitu. Tapi cuma sekedar angan-angan aja. Cuma sekedar, cuman pengen aja gitu. Teman-teman tahu, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan datang dan bilang gini, Rian kamu kayaknya pulang Manado dulu, kamu ketemu sama orang tua dulu, istirahat dulu. Ketemu, ambil waktu, quality time sama mereka. Dan you know guys, saya bilang yes pengen, tapi nantilah ya kak, mungkin belum saatnya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia panggil, kenapa, apa yang jadi masalah kamu? Terus gue bilang, ya kalau mau berangkat kan kayaknya butuh dana, apalagi saya sekarang juga kita lagi income lagi berkurang dan lain. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Tuhan gerakin saya untuk kamu pergi. Saya akan bayarin tiket kamu pergi. Sih teman-teman, saya hanya memikirkan saya pengen pulang Manado, tapi ternyata Tuhan udah siapin hal yang lebih besar dan besok saya akan pulang Manado teman-teman. So kalau saya bisa melihat ya, kemustahilan Tuhan ubah menjadi satu hal yang mungkin terjadi. I believe, apapun yang menjadi kerinduan kalian, apapun, Tuhan aku pengen kuliah, Tuhan aku pengen kerja, apapun yang menjadi kerinduan kalian teman-teman. Ketika kalian tinggal dalam Tuhan, Tuhan yang akan berkati kalian. Dan ketika Tuhan udah berkati kalian, you will see, orang-orang, teman-teman kalian, keluarga kalian akan datang dan bilang gini, kok bisa sih itu terjadi dalam hidupmu? Kok bisa sih lu bisa ngelewatin kayak gitu? Kok lu bisa sih lu udah kehilangan sesuatu tapi lu tetap suka cita? Kok bisa sih lu lihat keluarga lu, mama papa lu mau divorce tapi lu tetap layanin Tuhan? Kok lu bisa sih? Kok lu bisa? Ketika orang-orang itu akan datang dalam hidup kalian dan kalian akan bilang, because of Jesus in me. Karena Tuhan ada dalam gua. Dan di saat itulah kalian benar-benar menjadi mirror. Kalian bisa benar-benar jadi terang. So siang hari ini teman-teman, yang kalian pengen bilang buat kalian semua, taruh iman pengharapanmu sama Tuhan. Sekalipun sulit ya untuk hidup benar di hadapan Tuhan di zaman ini, tapi percayalah Tuhan udah kirim yang namanya Roh Kudus buat setiap kita untuk memampukan kita semua menjalani hari-hari kita untuk bisa menjadi terang buat banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kami bisa ketemu lewat live streaming. Bukan satu kebetulan kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi mirror, jadi terang, menjadi teladan buat banyak orang Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan Yesus, kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari dalam hidup kami untuk bisa menjadi terang Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang melihat kami, orang melihat kemuliaan Tuhan yang lahir dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Orang dapat merasakan keindahan Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan kami gak mau jadi batu sandungan. Tuhan kami gak mau jadi contoh buat generasi kami. Kami mau hidup bagi generasi kami dan menjadi berkat buat mereka Tuhan Yesus. Sekali lagi mampukan setiap kami Tuhan. Kami gak akan pernah bisa berjalan sendiri Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang ada di rumah angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, dari rumahmu Tuhan Yesus, dari baitmu Tuhan, kami lepaskan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini Tuhan Yesus. Diberkati kehidupan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati studi mereka, diberkati masa depan mereka. Angkat mereka Tuhan masuk dalam dimensi yang baru, dalam hal-hal yang baru Tuhan Yesus. Terus jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Tuhan, sekali lagi kami lepaskan berkat yang terbaik buat keluarga mereka Tuhan Yesus. Kehidupan mereka diberkati Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan mereka berada, kami percaya Roh Tuhan akan terus berada dengan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi teman-teman, mari angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu Rian yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar, itu tidak kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Biar Engkau yang berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Karian, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Nah teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan atau menabur. Teman-teman boleh memberikan persembahan atau penaburan teman-teman melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan pengumuman teman-teman selanjutnya, setiap hari Rabu kita ada home youth jam 8 malam. Jadi jangan lupa ya teman-teman, setiap hari Rabu kita ada home youth. Dan sampai ketemu lagi di ibadah online kita selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang udah diberitakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk
mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjadi teladan buat generasi kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada siang hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Sekalipun bangsa dan negara kami lagi memasuki pandemi Tuhan COVID-19, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati kepala negara kami, pimpinan kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Tuhan memberkati kehidupannya Tuhan Yesus, berikan dia kesehatan yang terbaik sehingga dia dapat memimpin bangsa kami ini semakin baik lagi Tuhan Yesus. Kami juga berkati Tuhan seluruh menteri-menteri dan seluruh gubernur dari Sabang sampai Merauke, biar roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemerintah kami Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus bangsa negara kami Tuhan, dijauhkan dari terorisme, dijauhkan dari niat-niat orang jahat untuk mengacau belahkan kesatuan kami Tuhan. Dan kami lepaskan roh damai sejahtera buat bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami siang hari ini bersatu hati, anak-anak muda, exit, melepaskan berkat yang terbaik buat orang tua kami Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta kesehatan yang terbaik ada buat mama papa kami Tuhan. Buat kakak kami, adik kami, semuanya ada dalam kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami, gereja MCC Kuitang, Pak Franklin bersama dengan kedua wakilnya, Ibu Modi dan Pak Rudi Tuhan Yesus. Dengan seluruh koordinator yang ada, Tuhan kami minta Tuhan, roh kesatuan ada buat seluruh pemimpin kami yang ada di MCC Kuitang ini Tuhan Yesus. Biar kami terus berjalan dalam hal-hal yang baru, kami terus berjalan dalam hal-hal yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya semakin banyak jiwa akan Tuhan kirim ke MCC Kuitang Tuhan Yesus. Kami perintahkan dari utara, selatan, barat, dan timur, jiwa-jiwa itu akan datang di MCC Kuitang dan beribadah, menyembah, meninggikan Raja di atas segala raja di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang lagi kami hadapi saat-saat ini Tuhan Yesus, kami hanya bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kami hanya bisa meminta Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih muda Tuhan, kami gak bisa apa-apa Tuhan Yesus tanpa Engkau. Ada begitu banyak godaan di luar sana, ada begitu banyak orang yang pengen jatuhin kami, iblis pengen jatuhin kami, tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan Tuhan terus akan memberikan kami kekuatan untuk kami tidak menyerah dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya setiap pujian, penyembahan, pengagungan, doa-doa kami semuanya telah naik berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disukakan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini mari teman-teman angkat kedua tanganmu dari rumah Tuhan yang kudus. Kami para pelayan-pelayan mengangkat tangan dan melepaskan berkat buat setiap teman-teman kami yang ada di rumah. Kami percaya kehidupan kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan naik dan bukan turun. Dan kami percaya kami akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Dan itu kami percaya akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah kami. Dan kami terima semua berkat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Teman-teman, sekali lagi ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Yeay. Haleluya.